Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkainya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang tenang menderang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini udah masuk Ramadan ke berapa? Ke-6. Alhamdulillah Allah udah ngasih kita kesempatan buat bertemu lagi di bulan Ramadan ini, dikasih kesehatan juga buat melaksanakan ibadah puasa. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Maksiat Membawa Laknat. Nah, dengar kata maksiat, ada yang tahu maksiat itu apa? Nah, iya, maksiat itu adalah sesuatu perbuatan yang melenceng atau melanggar dari aturan Allah atau syariatnya Allah. Nah, sebagaimana ada kisah dari Nabi Lut alaihissalam. Tahu kan kisah Nabi Lut yang kaumnya kaum Sodom? Tahu kan semuanya? Nah, itu mereka melakukan kemaksiatan. Karena apa? Di sana Allah udah melarang yang namanya menyukai sesama jenis. Udah diperingatkan, tapi mereka mengabaikan peringatan itu. Nah, dari sana Allah udah ngasih peringatan kan? Habis itu, di saat peringatan Allah diabaikan, Allah murka. Allah melaknat kaum itu dengan apa? Dengan diangkat kota itu, kemudian dibanting dan dibalikan kota itu. Nah, karena apa? Allah udah murka, makanya Allah melaknat kota itu dengan mengangkat kota itu, habis itu dijatuhkan, kemudian dibalikan kota itu. Nauzubillah ini zalim. Nah, di saat perintah Allah nggak dilaksanakan, Allah murka, bisa jadi mendatangkan laknat dari Allah. Nah, ada lagi kisah dari Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu, pernah didatangkan seseorang. Seseorang ini laki-laki yang sering banget, yang gemar melakukan perbuatan maksiat. Beliau ini datang kepada Ibrahim Adam, saya berkata, "Wahai Abu Ishaq, aku ini adalah orang yang gemar sekali melakukan perbuatan maksiat. Aku ingin berhenti, tetapi aku tidak bisa. Tolonglah aku, berikanlah nasihat kepadaku, agar aku bisa berhenti dari melakukan perbuatan maksiat ini." Nah, habis itu Abu Ishaq ini menjawab, "Kamu nggak apa-apa melakukan kemaksiatan asal kamu penuhi 5 syarat ini dulu." Nah, otomatis si laki-laki ini bingung kan? Kok boleh melakukan kemaksiatan tapi dengan 5 syarat? Apa itu 5 syarat wahai Abu Ishaq? Dijawab sama Abu Ishaq ini adalah Ibrahim bin Adam tadi, radhiyallahu anhu. 1, kamu nggak apa-apa melakukan kemaksiatan tapi kamu nggak boleh makan dari rezeki Allah. Kaget laki-laki ini. Semua yang aku makan, semua yang diberi, harta benda yang diberi itu dari Allah. Nah, lantas Abu Ishaq berkata, apakah layak kamu makan dari rezeki Allah sedangkan kamu bermaksiat kepadanya? Nah, orang itu terdiam. Kemudian dia bertanya lagi, apa syarat kedua wahai Abu Ishaq? Syarat yang kedua adalah kamu nggak apa-apa melakukan kemaksiatan, tapi kamu jangan tinggal di bumi Allah. Laki-laki ini kaget lagi dong. Lah, kalau misalkan aku nggak tinggal di bumi Allah, aku tinggal di mana? Seluruh alam ini, seluruh alam semesta, langit, tata surya, semua itu hanya milik Allah. Terus aku tinggal di mana kalau bukan di bumi Allah, sedangkan semua ini milik Allah. Nah, lantas Abu Ishaq ngomong lagi nih, masih pantas kamu makan dari rezeki Allah, tinggal di bumi Allah, tapi kamu gemar banget melakukan kemaksiatan. Orang itu terdiam. Dan dia berkata lagi, baiklah, syarat keempat, ketiga apa? Wahai Abu Ishaq. Terus Abu Ishaq menjawab, syarat ketiga adalah, kamu tidak apa-apa makan rezeki dari Allah, tinggal di bumi Allah, tapi kamu tetap melakukan kemaksiatan, tapi kamu melakukan itu di tempat yang tersembunyi. Orang itu kaget lagi, lah gimana tempat tersembunyi? Di sejauh apapun aku bersembunyi, di hadapan manusia nggak kelihatan, tapi Allah kan maha melihat, Allah maha mengetahui. Abu Ishaq ngomong, lah kamu tahu, kamu sadar kalau misalkannya Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, dan kamu tinggal di bumi Allah, kamu tahu rezeki yang dikasih Allah
Rizki yang kamu makan tuh dikasih Allah, tapi kenapa kamu masih aja gemar melakukan kemaksiatan? Dia cuma diam, dan dia malah menanya syarat keempat. Apa syarat keempat, wahai Abu Ishaq? Syarat keempat adalah kalau misalkan yang malaikat mau datang menjemput ajalmu, katakan saja pada malaikat maut, jangan dulu menjemput ajalku, nanti saja berikan aku waktu untuk tobat dan melakukan amal soleh terlebih dahulu. Nah, dia kaget lagi kan? Lah, itu nggak bakal bisa terjadi, wahai Abu Ishaq. Aku nggak bisa mencegah malaikat maut datang untuk mencabut ajalku. Kalau misalkan udah ada waktunya untuk dicabut ajal, ya udah dicabut. Aku nggak bisa menolak dong. Emang kita bisa ngomong ke request ke Allah, ya Allah aku mau mati umur 60 tahun, ya Allah aku mau mati umur 90 tahun. Nggak bisa kan? Nah, dia sadar, semuanya dia sadar, tapi bisa lagi nanya, kamu sadar semua akan hal itu, tapi kenapa kamu masih gemar melakukan kemaksiatan? Nah, terus habis itu dia malah nanya syarat yang kelima, terakhir. Syarat terakhir apa, wahai Abu Ishaq? Kemudian Abu Ishaq menjawab, syarat terakhir yaitu, apakah kamu tahu nasib kamu di akhirat? Apakah kamu masuk surga atau neraka? Lantas dia berkata, aku tidak tahu, itu urusan Allah. Nah, kamu nggak tahu nasib kamu di akhirat, itu sudah cukup bagi kamu untuk mengingatkan, sudah berhenti untuk melakukan kemaksiatan. Karena kita nggak tahu nasib kita di akhirat gimana. Kita masuk surga atau neraka, kita nggak tahu. Yang menentukan kita masuk surga atau neraka yaitu amal soleh. Nah, dari sepenggal kisah tadi, kita bisa mengambil ibrah kan, bahwa kita sebagai muslim, muslimah, gak pantas yang namanya melakukan kemaksiatan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Di sana jelas, wahai manusia, janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Yang mana pasti teman-teman udah tahu, namanya juga syaitan, pasti dia sering membisikkan kejahatan, kemaksiatan. Nah, di sana dipertegaskan kita nggak boleh wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jangan udah mah kayak sekarang bulan Ramadan, setan dibelenggu. Nah, tapi kenapa masih ada yang melakukan kemaksiatan? Itu bisa dikatakan di dalam surat An-Nas. Nah, itu. Nah, kita sebagai muslim jangan melakukan kemaksiatan karena Allah melarangnya. Allah nyuruh kita untuk mengikuti, menaati syariatnya. Sebagai muslim, kenapa enggak dilaksanakan syariat Allah? Jangan sekedar ngomong, aku muslim, tapi sekedar muslim KTP. Aku muslimah, tapi kerudung sama jilbab nggak dipakai. Aku muslimah, tapi banyak hal-hal yang masih aku lakukan terhadap kemaksiatan. Gak bisa. Ngomongnya cinta Nabi, tapi kelakuannya kayak Fir'aun. Katanya penguasa yang adil, tapi sikapnya kayak Fir'aun juga. Emang Fir'aun itu termasuk penguasa yang adil? Enggak, dia malah raja yang zolim, raja yang bejat gitu kan. Nah, jadi sana kita udah bisa ngambil bahwa kita sebagai muslim nggak layak, kita udah dikasih tempat tinggal sama Allah di bumi, udah dikasih rizki sama Allah, masih mau melakukan kemaksiatan, masih dikasih umur panjang, kenapa nggak diperlakukan untuk melakukan amal soleh? Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, jadi kesimpulannya, kita sebagai muslim jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan yang mana banyak melakukan kemaksiatan. Hindari kemaksiatan. Ya walaupun kadang kita hilaf emang wajar hilaf. Tapi kalau misalkan maksiat terus menerus dilakukan, itu bukan hilaf lagi namanya, tapi itu kecanduan bermaksiat. Nah, maka dari itu kita harus menjauhi kemaksiatan. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Bagaimana caranya agar kita tidak melakukan maksiat terus-menerus? Kita lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Terus kita juga harus mencari teman, yang mana teman itu tidak akan mengajak kita kepada kemaksiatan.
Nah, kita bisa ngeliat teman kita tuh baik apa enggak sih. Kalau misalkan teman yang baik, deketin. Karena biasanya teman baik itu tidak akan mengajak kita kepada neraka, kepada kemaksiatan. Itu. Udah, cukup sekian. Ada lagi? Kalau nggak ada, sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Kelebihan datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.